information, sahabat Ristek, ada 37 inovasi yang didaftarkan dalam Innovative Government Award 2023. Ketika itu membuat lomba inovasi untuk guru, ya. Nah, ketika itu kami mencoba mengadakan lomba itu 10 Sumbawa. Untuk wadah mengumpulkan inovasi ini belum ada karena Brida belum muncul. Seorang pemimpin di satuan pendidikan, hal yang terpenting harus dimiliki adalah adanya visi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ristek. Hari ini Studio Brida Kota Bima kedatangan dua figur luar biasa di bidang pendidikan. Hari ini beliau berdua akan membawakan materi, wawasan dan pengalamannya terkait bagaimana mereka bisa sukses dalam mengembangkan inovasi pendidikan. Ada Pak Humaidin, MPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Muhammad Nasir, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ristek. Salam. Jadi beliau berdua ini adalah narasumber kita hari ini yang akan membawakan materi atau wawasan dan pengalamannya tentang pendidikan, inovasi pendidikan. Pak Muhammad Humaidi ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima. Beliau adalah fasilitator sekolah penggerak. Ya. Beliau juga merupakan inovator dari sistem inovasi pelayanan publik. Namanya Latingi, benar Pak? Ya. Pak Nasir adalah Kepala Sekolah Penggerak KSP. Nah, tentu saja beliau adalah Kepala SMPN 9 Kota Bima. Dan merupakan inovator dari inovasi Sabtu Surga. Spiritual, unggul, rasional, giat, dan amanah. Ya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah nih Pak Yani ya. Sehat, luar alhamdulillah. biasa nih, sehat. Ya. Terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami. Bapak-bapak berdua datang bisa hadir ke sini untuk menyampaikan ilmu dan pengalamannya. Baik, sahabat Ristek. Hari ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan inovasi pendidikan. Saya akan memulai dengan bagaimana success story dari kedua narasumber kita terkait mengembangkan ekosistem inovasi di lingkungan pendidikan. Jadi ada sudut pandang kepala bidang, itu Pak Humaidi sebagai seorang pejabat ya, yang membawahi sekolah-sekolah di pendidikan dasar Kota Bima. Kemudian ada sudut pandang daripada kepala sekolah, yaitu Pak Muhammad Nasir, tentang bagaimana manajemennya di sekolah, sehingga bisa membangun iklim inovasi di sekolahnya. Pertanyaan pertama untuk Pak Humaidi dulu. Siap, ya Pak Yani. Jadi, for information, sahabat Ristek, ada 37 inovasi. Iya. Benar Pak? Benar. Yang didaftarkan dalam Innovative Government Award 2023. Which is ini inovasi yang ada di 2021 dan 2022. Iya. Di lingkup pendidikan. Ini luar biasa, sebuah pencapaian. Bagaimana kira-kira Pak, Dikpora sebagai lembaga yang memayungi sekolah-sekolah di Kota Bima mendorong serta mensupport sekolah-sekolah ini bisa mengembangkan inovasi di sekolah? Ya, baik Pak Yani dan sahabat Ristek semuanya. Ya, berbicara tentang inovasi, tentu mohon izin saya berawal di Dinas Dikpora itu tahun 2020 ya, bulan Juli ya. Ketika itu gebrakan atau langkah pertama saya itu bagaimana saya ketika itu membuat lomba inovasi untuk guru ya. Jadi mulai dari situ muncul inovasi-inovasi tersebut ya. Karena pengalaman pribadi saya pernah mengikuti lomba-lomba inovasi di nasional, saya implementasikan ya awal itu ya. Nah, ketika itu kami mencoba mengadakan lomba itu 10 Sumbawa dan terkumpul lebih kurang ada 30 inovasi di situ. Karena itu ada dari Dompu, dari Bima dan Kota Bima ya. Namun awalnya itu saya sendiri itu untuk wadah mengumpulkan inovasi ini belum ada karena Brida belum muncul ya. Nah, saya hanya menampung. Itu di tahun berapa itu? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya, 2020 ya. Nah, ketika itu sudah banyak inovasi yang saya identifikasi, ada muncul komunikasi lah kami dengan Litbang ya, waktu itu di Bapeda Litbang ya, sehingga ada teman-teman yang bisa memfasilitasi ya muncul untuk didaftarkan di IGA, Desinopik. Nah,
Dari situ kita coba berkomunikasi di tahun 2021. Banyak sekali inovasi-inovasi yang akan muncul di satuan pendidikan. Kami mengarahkan di situ, inovasi itu bukan yang berbasis IT atau bukan yang berbasis teknologi, tapi non-teknologi juga bisa, ya. Sehingga sekolah-sekolah itu mau berpacu apa yang sudah laksanakan di situ. Terutama kita itu basisnya nanti bagaimana peningkatan literasi, peningkatan numerasi, nilai karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah. Dan jadi kita berputar seputar itu, ya. Kalau untuk teknologi mungkin masih minim di sekolah, tapi arahnya sekarang sudah mulai, ya. Tapi arahnya kita bagaimana tadi 6 indikator utama di asesmen itu yang akan kita dorong, ya. Sehingga mulai dari situ kita identifikasi, ya. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi dengan teman-teman di Bapeda Litbang itu untuk mendampingi kita, dan kita coba ke satuan pendidikan itu dan bersurat seluruh satuan pendidikan wajib untuk mempunyai inovasi. Dan kita tidak hanya sebatas surat, ya. Jadi nanti sekolah-sekolah yang mempunyai inovasi kita berikan reward, ya. Dan alhamdulillah di samping saya ini adalah kepala sekolah penggerak yang pertama mengirimkan inovasi. Karena munculnya inovasi itu berawal dari praktik baik teman-teman di sekolah penggerak, kemudian dari guru penggerak, ya. Karena setiap momen akhirnya mereka itu mereka punya karya, punya praktik baik. Nah, itulah yang mereka susun menjadi inovasi itu. Jadi praktik baik itu diimbaskan kepada sekolah sehingga muncul, ya. Di awal juga saya ada program guru penggerak angkatan ketiga. Di situ jumlahnya 56. Dari 56 itu mereka setiap akhir itu menghasilkan inovasi. Dan inovasi itu mereka muncul lewat sekolah. Karena kemarin itu awalnya ya dengan beriring adanya Brida di tahun 2022, ya. Ya sudah ada isu 2000 muncul 2022 itu kita gaungkan, ya, sesuai dengan arahan pimpinan daerah sehingga di 2003 sudah siap, ya. Sehingga kita di 2003 sudah siap, sudah fix, ya. Jadi kan apa yang diminta oleh teman-teman Brida itu kita sudah siap karena mereka sudah mulai melaksanakan. Ya, kita arahkan ke teman-teman satuan pendidikan itu untuk inovasi itu bukan hanya berlabel nama saja, tetapi harus diimplementasikan, ya. Sehingga nanti mereka ketika ada tolak ukur kita yaitu asesmen nasional, bagaimana literasi, numerasi mereka sudah bisa. Untuk ini yang kita lakukan program rutin dari Senin sampai Sabtu. Misalnya tadi nanti dijelaskan oleh Pak Nasir Sabtu Surga. Apa sih inti dari Sabtu Surga? Itulah yang kita himpun di seluruh satuan pendidikan menjadi inovasi-inovasi yang berada di satuan. Tetap kita kawal, ya, bukan hanya label nama inovasinya. Dan banyak inovasi-inovasi yang muncul di satuan pendidikan itu kita arahkan untuk nama-nama kearifan lokal, ya, nama-nama BIMA, sehingga nanti ketika dipanggil atau terjaring di level nasional atau level provinsi, ini membawa yang dibawa bendera daerah, ya, yang dibawa bendera daerah, ya. Nah, itu yang kita arahkan. Kita mulai identifikasi. Nah, di tahun 2023 sudah klop yang tadi kan kita usul itu 100 lebih, ya Pak Yani, ya. Namun ya seiring berjalannya waktu mungkin karena ada kendala dan lain sebagainya, ya sampai terakhir itu muncul 37. Dan yang 100 yang tidak termasuk 37 itu tetap ada di kita. Kita identifikasi dan kita dampingi di tahun persiapan di tahun 2024 ini. Ya, sekali lagi itu terima kasih arahan dan bimbingan dari Brida, dan seiring 2023 muncul Badan Riset Inovasi Daerah. Dan alhamdulillah kami merasa bersyukur dan bangga sehingga bisa mendampingi, terutama mendampingi satuan pendidikan. Kami tidak berjalan sendiri karena sudah ada Brida yang langsung menjemput bola di satuan pendidikan tersebut. Nah, itu untuk mendukung program inovasi yang ada di Kota Bima ini. Ya. Di lingkup pendidikan dasar. Lingkup pendidikan dasar, ya. Jadi diawali dari public policy, ya. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Ya. Dalam hal ini pendidikan dasar, membuat berbagai kompetisi tadi sampai sepulau Sumbawa, ya Pak. Sumbawa. Itu antusiasnya sampai banyak ke Kota Bima, Kabupaten Bima, dan lain-lain. Dan ini berdampak baik terhadap bagaimana tumbuh kembangnya inovasi di pendidikan. Ditambah lagi munculnya Brida menjadi langkah awal nih. Ini ada napas baru nih, ya. Berkolaborasi, ya. Kolaborasi ini jadi membuat makin semangat nih, gitu. Iya. Ini tim-tim Brida juga, teman-teman juga semangat sekali karena bertemu dengan orang-orang yang sangat welcome juga kan. Pada saat turun pendampingan, orang-orang di Dinas Pendidikan juga luar biasa penyambutannya dan menerima kami, ya, sebagai fasilitator dalam hal ini. Berikutnya ke Pak Nasir. Pak Nasir, SMPN 9 Kota Bima ini sekolah dengan
inovasi terbanyak, salah satu sekolah yang inovasi terbanyak di IGA 2023. Ada 4 inovasinya. Saya ingat sekali, Sabtu Surga, Sajam Simisaraka, Agen WH5, dan Gerilya. iya, Gerilya. Di antara inovasi ini yang saya tahu, sahabat Ristek, concern sama isu literasi dan Indonesia tadi yang disebutkan oleh Pak Humedi, tantangan yang besar juga nih untuk Dinas Pendidikan. Bagaimana kira-kira treatmentnya Bapak nih sebagai pucuk pemimpin di sekolah sehingga iklim inovasi ini saya lihat tumbuh subur di sana, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Yani, sahabat Brida yang kami hormati. Sebagai salah seorang pemimpin di satuan pendidikan, hal yang terpenting harus dimiliki adalah adanya visi. Baik itu visi pribadi yang akan kita jawantahkan ke visi satuan pendidikan, maupun yang utama adalah visi pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, tentu yang langkah pertama yang saya lakukan adalah melihat apa visi sekolah yang kita buat bersama dengan para pemangku kepentingan. Visi di sekolah SMP Negeri 9 Kota Bima adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter kearifan lokal Majala Bodak. Oleh karena itu, dari visi itu maka akan lahir suatu inovasi yang dapat menuntun tumbuh kembangnya karakter, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Hal utama yang saya lakukan adalah saya sendiri, dari pemimpin sendiri. Apa kira-kira inovasi yang bisa dilakukan dalam rangka yang diperhatikan adalah siswa, menuntun tumbuh kembangnya karakter, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Akhirnya lahirlah inovasi Sabtu Surga. Begitu lahirnya kurikulum Merdeka, ada keluasan bagi satuan pendidikan untuk menata itu semua. Untuk menata inovasi, seiring dengan itu Dinas Pendidikan lewat Pak Kabid Dikdas, dia memberikan support, penghargaan kepada satuan pendidikan untuk selalu membangkitkan semangatnya sehingga melahirkan inovasi. Kemudian kami selalu melibatkan para pemangku kepentingan, terutama sekali adalah para siswa, kemudian guru dan tokoh masyarakat untuk menjaring ide-ide positif. Apa kira-kira inovasi yang kami lakukan dalam rangka tadi membuat siswa aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Akhirnya teman-teman ini berpacu semangatnya. Lahir Sajam Simisaraka. Karena apa? Sajam Simisaraka lahir karena adanya rendahnya rapor pendidikan yang ada di SMP Negeri 9 Kota Bima. Akhirnya salah seorang guru di SMP 9 Kota Bima mengusulkan, oh ini perlu ada kegiatan tambahan di luar jam wajib yang harus kita lakukan, yaitu mengadakan kegiatan literasi, numerasi selama 1 jam pelajaran yang kita singkat dengan Sajam Simisaraka, yang kita padukan dengan filosofi kearifan lokal. Sajam Simisaraka artinya berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan mutiara yang Menyelam gitu ya. Menyelam ke dalam ke dasar laut, mendapatkan mutiara yang indah untuk kekasih hati. Luar biasa. Peserta didik itu sendiri. Iya. Nah, itu inovasi yang luar biasa. Kemudian ada lagi dari teman-teman Agen WH5, kita melestarikan filosofi budaya Bima yang mulai hilang ini, gotong royong. Ini lahir dari Agen WH5 ini, walaupun inovatornya adalah guru, lahir dari inovasi kami waktu kami jadi guru untuk mengikuti inovasi pembelajaran. Lomba Inobel dulu, dan alhamdulillah ini menjadi finalis dulu. Akhirnya kita sayang apabila inovasi ini sudah diakui di tingkat nasional, tetapi kita tidak implementasikan di tingkat satuan pendidikan. Gerilya, ada guru seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabit tadi. Ada salah seorang guru penggerak yang luar biasa kiprahnya, kemudian dia hasilkan juga gerilya. Itu semua adalah bentuk kebijakan-kebijakan yang kami laksanakan secara keseluruhan, kolaboratif, bukan saya sebagai seorang pemimpin saja. Saya kira itu Pak Yani dan sahabat Ristek. Baik, saya catat nih bahwa yang pertama tuh harus berdasarkan visi ya Pak. Visinya disusun bersama pula. Di sini kolaborasi itu terlihat sekali. Tadi melibatkan elemen guru, siswa, masyarakat. Sehingga
4 inovasi ini lahir, sahabat Ristek, dan ada behind story-nya tadi. Secara filosofikal tuh saya rasa ini Bima sekali. Tujuannya pun tadi mewujudkan apa? Siswa yang Majalah Budaya. tujuannya proyek Profil profil pelajar Pancasila yang berkarakter majalah Bodau. Luar biasa. Jadi kearifan lokal tetap ada, tetapi tetap bagaimana karakter-karakter bisa dikembangkan di siswa ataupun sekolah itu sendiri. Baik. Selanjutnya nih pertanyaan kedua Ya, untuk Pak Humadi lagi nih. siap. Ya. Boleh break dulu mungkin Pak ya. Minum dulu.